Disiplin kadang diberlakukan tidak hanya di sekolah dan rumah, tetapi juga di gereja bagi anggota jemaat yang melakukan dosa tertentu. Apa tujuannya? Rasul Paulus menegur anggota jemaat di Korintus yang melakukan percabulan, namun tetap membanggakan diri sebagai jemaat, dan juga jemaat yang tidak melakukan apapun kepada orang itu. Orang yang demikian harus dihukum, dikucilkan, dihakimi, dan diusir. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan rohnya dan menjaga anggota jemaat yang lain dari percabulan. Teguran itu juga menjadi peringatan keras bagi kita saat ini. Tak jarang gereja merasa sungkan untuk menegur anggota jemaat yang melakukan dosa. Alasannya bisa karena orang itu memiliki kedudukan sosial atau ekonomi yang tinggi, atau memiliki reputasi dan prestasi pelayanan yang cemerlang. Tindakan pembiaran hanya akan membuat orang itu berkubang dalam dosanya, bahkan menjadi contoh buruk bagi anggota jemaat yang lain. Sebaliknya, tak jarang juga gereja menindak anggota jemaat yang melakukan dosa dengan cara yang kasar dan mempermalukannya. Bukannya sadar dan bertobat, bisa jadi orang itu malah memilih meninggalkan imannya. Selain itu, anggota jemaat yang lain bisa jatuh ke dalam dosa menghakimi orang lain. Jadi, sekalipun kata-kata yang dipakai oleh Rasul Paulus keras, disiplin gereja bertujuan supaya baik orang itu maupun jemaat secara keseluruhan bisa diselamatkan. Pemimpin gereja, bahkan semua anggota jemaat, perlu mencari cara yang tepat dalam menerapkan disiplin gereja, supaya setiap orang yang berdosa didapatkan kembali. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dengan dosa, supaya mereka sadar dan bertobat. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja yang secara khusus melakukan tugas pendisiplinan di dalam gereja, supaya mereka bisa melakukan tanggung jawab mereka dengan bijaksana. Bersikaplah berani menegur dan rendah hatilah saat ditegur, bukan karena kita sendiri tidak berdosa, tetapi karena kita peduli akan keselamatan semua. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih dan kebenaran, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan pentingnya disiplin rohani dan kasih yang sejati di dalam gereja. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan dosa. Berikanlah mereka hati yang peka, sadar akan kesalahan, dan berani untuk bertobat. Pulihkanlah mereka dengan kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa bagi para pemimpin dan gembala yang diberi tugas pendisiplinan di dalam gereja. Berikanlah mereka hikmat, keberanian, dan kerendahan hati yang tinggi, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab ini dengan bijaksana, penuh kasih, dan takut akan Tuhan. Tolonglah kami semua untuk saling menegur dengan berani, karena kami peduli akan keselamatan sesama, dan juga belajar untuk rendah hati ketika ditegur, mengingat kami semua adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah-Mu. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.